Desa Banyumulek dikenal sebagai penghasil karya gerabah terbaik di tanah Lombok. Kelekatan suku Sasak, suku tradisional yang telah bermukim ratusan tahun di Pulau Lombok ini, dengan kerajinan gerabah, dituturkan dalam cerita rakyat tentang Dewi Anjani. Pas 90% itu perempuan kegiatannya sehari-hari membuat gerabah. Memang pada awalnya kaum laki-laki di desa ini tidak boleh buat gerabah atau bagaimana? Karena sempat sampai terlalu banyak wanita yang selalu buat gerabah. Kalau laki-laki enggak, malah mungkin perempuan sendiri yang misalnya kalau suaminya ikut ngayak, namanya ikut menyaring, ikut membantu mengulek, mencampur tanah gitu. Malah kaum perempuan sama perempuan sendiri membisik, itu suaminya yang ikut bikin, malah perempuan sendiri yang mengaitkan sama-sama perempuannya gitu. Karena enggak biasa lah gitu. Seni membuat gerabah membutuhkan perasaan sentuhan yang halus, ketelitian yang tinggi, dan kesabaran. Kaum perempuan pada dasarnya memiliki semua karakter itu, dan kaum perempuan desa Banyumulek memenuhi semua itu. Nilai positif perempuan Banyumulek. Urusan mencari nafkah bagi keluarga, terutama di desa Banyumulek, juga menjadi tanggung jawab kaum perempuan para istri. Di desa sentra gerabah ini, hampir seluruh proses pengerjaan gerabah dilakukan oleh kaum perempuan. Mulai dari mengangkut tanah hingga membakar gerabah. Sementara kaum lelaki hanya mengerjakan bagian akhir, menggosok gerabah. Ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah untuk membuat gerabah. Dibutuhkan keterampilan, ketelitian, dan kelembutan tangan untuk menghasilkan sebuah gerabah. Tak heran jika di desa Banyumulek lebih banyak perempuan yang melakukannya daripada kaum lelaki. Ina Cimah kini berumur lebih kurang 50 tahun. Beban tanggung jawab nafkah keluarga ada di pundaknya yang kian renta. Setiap hari, jari jemari Ina selalu berlumuran dengan tanah liat menggarap gerabah. Dari hasil keringatnya inilah uang datang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepintarannya membuat gerabah mulai diikuti anak gadisnya. Milu so iya sesininya so. Kaya nyetak iya. Terus sahnan milunya so bahasa mau carina dengan kumpat gawe si dua macam. Iya kalau sahnan. Ya tuh tahu dit ngenguah tahu. Si nomor 4 sino anakku ya sih gawe. Oh, aku ngajari ya. Kan kita tahu kita tuh sita ngajari ya. Meski tak terlalu banyak, uang 5 hingga 15.000 rupiah bisa diperolehnya dari gerabah. Ya, di narak lainan cukup. Menarap pesanan dia mau itu sekadar mahal. Mendik narap pesanan kan kuli itanya nyusu temu mana. Cerita Ina Cimah hanyalah cuplikan drama kehidupan sehari-hari yang memang selalu dijalani oleh kebanyakan warga desa Banyumulek. Kerja keras membuat gerabah setiap hari seolah tak pernah berujung pada hasil yang memuaskan.
Gerabah yang telah dikenal di mana-mana masih belum mampu mengangkat kelayakan hidup warga desa Banyumulek. Dan beban hidup ini makin berat dirasakan oleh keluarga-keluarga tak mampu seperti Ina Cimah dan warga lain di desa Banyumulek. Karena melambungnya berbagai bahan kebutuhan pokok, ditambah lagi dengan persoalan sulitnya pemasaran gerabah hasil karya mereka. Kemiskinan sepertinya masih enggan meninggalkan desa Gerabah Banyumulek. Entah sampai kapan. Desa Banyumulek tak jauh letaknya dari ibu kota Pulau Lombok, Mataram. Hanya sekitar 12 kilometer. Desa Banyumulek dikenal sebagai penghasil karya gerabah terbaik di tanah Lombok. Kelekatan suku Sasak, suku tradisional yang telah bermukim ratusan tahun di Pulau Lombok ini, dengan kerajinan gerabah, dituturkan dalam cerita rakyat tentang Dewi Anjani. Dewi Anjani dipercaya sebagai utusan sang penguasa alam semesta yang mengajarkan kepada manusia untuk membuat periuk penanak nasi. Periuk ini dibuat dari bahan tanah gunung. Dalam perkembangan perjalanan waktu, karya kerajinan gerabah Lombok mulai bergeser. Kerajinan gerabah Lombok bukan lagi hanya untuk pemenuhan kelengkapan upacara tradisi budaya Sasak, namun telah merambah ke khasanah seni. Gerabah Banyumulek telah diekspor pula ke mancanegara. Meningkatnya permintaan pasar ekspor menggugah kaum laki-laki di desa sentra gerabah ini untuk ikut serta dalam proses produksi kerajinan gerabah di desa Banyumulek. Gerabah desa Banyumulek yang didominasi motif flora fauna khas Sasak ini bersaing di pasaran dengan karya gerabah dari Pleret Jawa Barat dan dari Kasongan Yogyakarta. Sementara di pasar internasional, hasil kerajinan tanah liat anak-anak negeri ini bersaing dengan gerabah dari Thailand. Kuatnya karakter gerabah Lombok di antaranya dari motif-motif tradisional, membuat kerajinan tanah liat ini masih sangat disukai. Teknik pembakaran yang masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan jerami dan kayu bakar menambah karya gerabah Lombok menjadi lebih matang. Sayang sekali, gerabah Lombok yang mampu bersaing di dunia kerajinan tanah liat masih belum mampu mengangkat kaum perajinnya.